Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan terkait kasus-kasus mengenai pencemaran udara. Nah, berikut merupakan anggota kelompok 3. Selanjutnya, ini adalah pokok-pokok pembahasan, yang mana pertama kami akan membahas terkait identifikasi kasusnya, mekanisme pencemaran, akibat dari kasus ISPA, solusi dari adanya kasus tersebut. Next. Nah, kita masuk ke materi pertama, yaitu kita mengidentifikasi kasusnya terlebih dahulu. Nah, di sini kami mengambil kasus pencemaran udara terkait kajian kasus ISPA pada lingkungan pertambangan batubara di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Nah, sebelumnya kita tahu terlebih dahulu udara itu merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia. Nah, debu batu bara memiliki campuran yang sangat kompleks, sehingga pencemaran udara ini diakibatkan oleh proses pengolahan industri tambang batu bara yang akan berdampak negatif bagi saluran pernapasan itu sendiri. Seperti ISPA tadi. Nah, ISPA itu sendiri merupakan infeksi saluran pernapasan akut. Next. Nah, adanya penyakit akibat debu batu bara seperti ISPA ini berhubungan dengan sifat debu yang mudah terbawa oleh angin. Berdasarkan penelitian, ISPA merupakan kasus terbanyak di Tanjung Enim antara tahun 2006 sampai dengan 2008. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwasannya kajian kasus yang kami ambil ini terjadi di tambang batu bara di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan pada tahun 2006 sampai 2008. Nah, pada tahun tersebut merupakan kasus ISPA terbanyak. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua yaitu mekanisme pencemaran. Yang pertama adalah biotransformasi. Biotransformasi merupakan proses kimia yang mengubah efek biologis toksikan menjadi kurang atau tidak toksik atau lebih toksik, serta meningkatkan polaritas toksikan agar lebih mudah larut dalam air, sehingga lebih mudah dieliminasi atau diekskresi dari dalam tubuh. Nah, pada fase transformasi ini dibagi menjadi dua, yaitu fase 1 biotransformasi yang terjadi karena adanya oksidasi atau reduksi. Proses ini berlangsung dengan menambahkan gugus kimia fungsional pada toksikan. Pada fase kedua, biotransformasi terjadi dengan menambahkan gugus prosestik pada porsi fungsional pada toksikan. Seperti salah satu contohnya adalah asam amino. Berdasarkan pada kajian kasus ISPA di lingkungan pertambangan batubara di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, mekanisme pencemaran secara biotransformasi terjadi karena adanya sifat NO2 yang mudah larut dalam air. Ketika NO2 ini terhisap, maka akan menyebar ke seluruh tubuh. Penyebaran yang terjadi dalam paru-paru berbentuk asam nitrat atau seperti yang terlihat dalam urin, yang banyak adalah terbentuk nitrit atau nitrat. Yang kedua adalah bioakumulasi. Bioakumulasi dapat terjadi ketika organisme hidup menyerap dan mempertahankan bahan pencemar dalam jumlah besar di lingkungannya. Berdasarkan pada kajian kasus ISPA di lingkungan pertambangan batu bara di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, mekanisme pencemaran secara bioakumulasi dapat terjadi karena akumulasi yang terjadi saat respirasi. Polutan akan masuk ke organisme hidup, tidak dapat mengalami degradasi atau dikeluarkan dari dalam tubuh. Seiring waktu, konsentrasi polutan dalam organisme hidup semakin tinggi dan dapat mencapai tingkat berbahaya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Selanjutnya, transfer food chain. Pencemaran udara dapat berkontribusi terhadap transfer zat-zat pencemar melalui rantai makanan. Pencemaran udara memiliki efek jangka panjang yang serius pada ekosistem dan kesehatan manusia. Oleh karena itu, penting untuk mengurangi emisi zat pencemar udara guna meminimalkan efek negatifnya pada transfer melalui rantai makanan. Berdasarkan pada kajian kasus ISPA di lingkungan pertambangan batu bara di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, mekanisme pencemaran secara transfer food chain terjadi melalui beberapa proses, yaitu deposisi langsung, akumulasi dalam jaringan organisme, dan biomagnifasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya yaitu akibat peristiwa.
Proses pengelolaan hasil industri tambang batu bara dapat berdampak negatif terhadap kesehatan para pekerja dan masyarakat sekitar daerah tambang. Penyakit pernafasan yang umumnya timbul adalah penyakit saluran pernafasan seperti ISPA atau infeksi saluran pernafasan akut akibat paparan partikel debu batu bara. Dan untuk selanjutnya yaitu solusi untuk kasus penyakit saluran pernafasan ISPA. 1. Mengikuti pola hidup bersih dan sehat. 2. Pelaksanaan penyuluhan terkait ISP di lingkungan pertambangan. 3. Konsumsi makanan bergizi. 4. Tidak terlalu sering untuk keluar rumah. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.